Selamat hadir kembali pada rekan-rekan peserta bimbingan organisasi Rapi Wilayah 0405 Kabupaten Bengkalis untuk sesi kedua. Sesi kedua ini akan disampaikan oleh Om Power atau Unit Zulu 04 Papa Whiskey Romeo. Waktu dan tempat kami diserahkan. Baik, terima kasih Ketua Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi terlupa ketua daerah kita waktu sambutan yel-yel kita. Kalau kita sebut rapi, teman-teman jawab Jaya, Jaya, Jaya 3 kali. Memang itu apa kita, yel-yel Rapi. Kemudian kalau disebut Rapi Riau, kita jawab luar biasa. Rapi Bengkalis pasti bisa. Pasti bisa. Oke? Oke, kita coba. Rapi Jaya, Jaya. Rapi Riau Luar biasa. Rapi Bengkalis Pasti bisa. Nah, itu dia. Ya, aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ketua Daerah dan jajaran, Bapak DPO Daerah, DPO Wilayah yang kita hormati, Bapak Balmon, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru yang kami muliakan, teman-teman pengurus Rapi Wilayah 0405 Kabupaten Bengkalis, panitia yang sudah berjibaku untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih telah memfasilitasi kegiatan untuk kita semua. Dan rekan-rekan penggembira, ada satu rekan kita kunjungan ke kegiatan BO kita ini, yaitu Bapak Sujud dulu 04 November Teko Oscar, beliau DPO wilayah dari Kabupaten Banten sini. Barangkali ada di ruangan ini atau masih di luar ya? Di luar. Nah, di luar. Nah, kita berbahagia juga karena kegiatan kita di kabupaten ini dikunjungi oleh wilayah lain. Dan teristimewa buat rekan-rekan peserta BO dari beberapa kabupaten kota sekitar Kabupaten Bengkalis ini yang saya banggakan. Pertama tentu kita perkenalan dulu. Name delta saya itu Purwo Sucipto SPD, Polsek Juliet dulu 04 Papa Whiskey Romeo, dari organisasi Rapi. Saya dipercayakan oleh Ketua untuk Wakil Ketua 1 itu membidangi organisasi dan sumber daya manusia, termasuk pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi kita sebagai anggota Rapi. Untuk 1085 itu di perbatasan Pekanbaru Coret, tepatnya di Kupang Jaya, setelah Batalion Arhanud 13 Bukit Barisan. Jadi pas di tapal batas tempat tinggal. Namun status tempat tinggal itu KTP termasuk Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru. Bila mana teman-teman, rekan-rekan mana tahu bahwa keluarga di sana di sekitar Kupang itu ada destinasi wisata yaitu kebun binatang. Nah, kemudian ada juga Sungai Bicil, Sungai Pagar di sekitar dekat dengan kota, jarak tempuh hanya 15-20 menit. Jika arah ke sana, apa salahnya singgah ke 1085 kita di sana. Saya juga dekat dengan BOO, juga melewati saudara kita DPOD Pak Doni Markoyan Om Beliau. Kalau tempat kedua itu lain arah nggak bisa, nggak usah lah, ke arah kita saja. Jadi itu rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, kita dari materi organisasi ini ada 4 sesi. Seharusnya kita 5 sesi, 1 sesi itu praktek di lapangan. Praktek
menyiapkan perangkat emergency dari antena, memasang antena, masang koaksial, masang radio, dan sebagainya. Nanti ada yang akan kita bahas bersama. Dan di akhir dari sesi organisasi ini kita akan melaksanakan post-test. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jangan khawatir. Post-test itu hanya kita mau melihat sejauh mana daya pemahaman kita tentang materi dari awal tadi, dari perundang-undangan telekomunikasi dengan organisasi. Pertama itu ada perkembangan klub dan organisasi rapi. Yang kedua, perundang-undangan dan peraturan rapi. Yang ketiga, persyaratan teknis klub. Yang keempat, tata cara berkomunikasi dengan perangkat klub. Jadi seharusnya sebagian ada prakteknya. Nah, ini sekilas riwayat organisasi rapi. Kenapa? Apa dasar bagaimana kok ujung-ujung rapi itu ada? Tentu ada sejarahnya, ada cikal bakalnya kok bisa jadi rapi. Radio asal usulnya dari Amerika Serikat. Kita dulu mengenal high frequency HF, tidak seperti yang kita pakai sekarang. Kebanyakan kita anggota rapi ini malah cenderung ke VHF. Nah, kita di Riau khususnya itu bisa dihitung teman-teman yang memiliki radio atau perangkat komunikasi jenis HF. Kemudian yang kedua, lebih parah sudah milik, ada juga yang belum pernah atau hanya musiman menggunakan radio HF. Nah, kalau dari negeri asalnya sana, itu dahulu kala dipergunakan untuk kepentingan ini. Para supir-supir trailer atau kendaraan berat untuk bisa menyampaikan berita kondisi keadaan antar keluarga, antar perusahaan yang mereka di mana mereka bekerja. Kemudian juga dipergunakan antar keluarga. Seperti tadi kita ada di sini, keluarga kita ada di Sumatera Utara dan di Aceh, kita menggunakan radio CB ini, Citizen Band, menggunakan saat itu. Kemudian juga untuk para nelayan menyampaikan kondisi keadaan laut ke pelabuhan, baik itu ke keluarganya juga ke kepentingan perusahaan. Sebagaimana lazimnya kalau kita itu ke negeri orang kayak kami dan Pekanbaru ke Bengkalis, pulangnya kami udah beritahu tadi. Nah, membawa untuk cindera mata apa yang menjadikan khas di mana kita kesiar itu, di mana kita pergi, baik itu untuk wisata maupun untuk kepentingan keluarga ataupun dinas. Maksudnya di Indonesia itu radio CB tadi itu sebagai cindera mata dahulu kalanya. Ini dimanfaatkan oleh teman-teman yang membawa barang oleh-oleh dari asal negaranya sana, dipergunakan bisa kontak-kontak bersama teman-teman rombongan, bahkan bisa sampai ke negeri asalnya. Ini semakin berkembang. Ini jumlah penggunanya makin ramai. Nah, ada kekhawatiran dari pemerintah untuk mengkoordinir WNI yang menggunakan radio itu, karena mereka sudah bebas ke luar negeri. Kekhawatiran itu timbul apabila kondisi negara kita bocor ke negara sana. Berarti kan sistem Polhukam ya, politik hukum keamanan negara kita ini, pemerintah mencoba secara persuasif untuk memanggil kawan-kawan untuk duduk bersama membahas tentang penggunaan radio zaman itu. Tanggal 6 Oktober tahun 80 itu kerap diizinkan, padahal wadahnya belum ada, organisasinya belum ada. Mengingat supaya bisa dikoordinir, sudah di SK-kan lah para pengguna CB tadi. Kemudian diperkuat dengan
SK Dirjen tanggal 31 Oktober tahun 80 itu, dengan memanggil para pengguna itu untuk membuat tim formatur membahas persiapan pembentukan organisasi. Tim formatur ini diamanahkan untuk mendirikan sebuah organisasi. Sebuah organisasi layaknya tentu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. ADART sudah jadi, pengurusnya mana? Diharapkan dibentuk. Nah, finalnya, ini foto daripada sesepuh kita yang menjadi tim formatur pembentukan organisasi RAPI ini, yaitu ada Pak Sudarto, ada Pak Tikno, ada Pak Edi yang di tengah, ada Pak Pratomo, ada Pak Lukman. Ini yang tim formatur yang di-SK-kan oleh pemerintah untuk membentuk organisasi telekomunikasi ini. Kemudian setelah ADART terbentuk, pengurus pusat terbentuk, diajukan, dikeluarkanlah SK Dirjen Poster. Tanggal 10 November berdirilah organisasi kita. Berarti jaraknya berapa bulan gitu kan? 1 bulan ya. 1 bulan mereka diamanahkan untuk menyusun ADART dan pengurus pusat. 10 November kita tetapkan hari jadi RAPI sampai hari ini. Kebetulan saja bertepatan dengan 10 November itu hari pahlawan. Ditetapkanlah Pak Edi Nalapraya ini Bapak Napi. Nah, karena beliau ketua umum pertama dan beliau banyak jasa, dan kita sekilas tentang sejarah Pak Edi ini rekan-rekan bisa searching aja di Google. Beliau luar biasa, beliau seorang prajurit. Beliaulah yang mengenalkan salah satunya pencak silat ke seluruh dunia. Beliau juga bapak pencak silat. Makanya padepokan di Taman Mini Indonesia itu beliaulah yang membangun, maksudnya itu memfasilitasi untuk supaya dibangun oleh pemerintah. Di sana ada padepokan pencak silat Indonesia. Dan beliau juga yang berjuang untuk dibuat khusus kejuaraan dunia pencak silat. Nah ini, jadi jasa-jasanya luar biasa terhadap bangsa ini, Pak Edi. Tidak hanya organisasi kita, tapi untuk kebudayaan juga demikian. Nah, jadi tentu kita bertanya, ada yang pernah bertanya, dan kenapa kok RAPI ini Juliet Zulu? Ternyata untuk kita itu panggilan Juliet Zulu, ini yang memberi organisasi internasional tentang telekomunikasi. Untuk Indonesia itu panggilan pengguna frekuensi dalam negeri itu Juliet Zulu. Jadi mereka yang mengatur regulasi frekuensi yang untuk pengguna di tiap-tiap negara, tapi kegunaannya untuk komersil. Nah, jadi ditarik lagi oleh pemerintah. Oh, tak betul ini. RAPI tidak memanfaatkan dengan maksimal. Dan kepentingannya mungkin untuk komersil ya Pak. Dijual, tahu kita dijual. Lebih bagus dijual, menghasilkan untuk negara daripada untuk organisasi. Nah, jadi itu ya. 476,47 itu lebih dekat ke frekuensinya TV. Nah, ke televisi ya. Nah, makanya kita kena mubazir, harus dijual, kan itu keputusannya hari itu. Nah, selanjutnya ini agenda RAPI, kita informasikan amanah di ADART dan PO tentang musyawarah itu begitu, menyatakan yang punya hak suara legalitasnya jelas, ada SK lokal. Kecuali tidak ada lokal, seluruh kita anggota RAPI di suatu wilayah itu punya hak suara. Nah, bayangin ini 1 tahun lagi, tidak sampai 1 tahun lagi. November Desember itu rekan-rekan pengurus harus sudah mempersiapkan. Kalau tak ada pengurusan, kita ambil alih daerah. Nah, kan saya anggota kita ramai, ada 100 berapa? 180-an ya anggota yang tercatat di sekretariat itu.
Nah, kalau diambil alih sama daerah, ya semua uang iuran masuk ke rekening daerah. Daerah senang banget itu, tidak ada pengurus gitu. Ibu bendahara kita tuh tepuk tangan gitu. Nah, tapi kan tidak begitu adanya untuk kelangsungan organisasi itu. Nah, teman-teman yang di pengurus, kita harap 1 tahun ini atau beberapa bulan ini siapkan cepat lokal Bengkalis. Di Bengkalisnya ada berapa kecamatan ini? 11 kecamatan. Minimal 5 atau 6 lokal saja, walaupun hanya 5 orang di sana. Udah SK-kan aja lokal. Urus rekeningnya, ada ketua, sekretaris, wakil, bendahara. Tidak pun mencukupi struktur, itu tak masalah. Karena mengingat kita mau muslim. Daripada besok 1 orang suaranya ya satu. Kalau kita diberi hak suara, melanggar itu aturan organisasi. Dan kita juga tidak berani meng-SK-kan dari daerah. Nah, ini tolong kawan mungkin yang ada di Selat Baru, ya Selat Baru kecamatan, ada yang di Hana, walaupun di situ ada yang di Lubuk Dalam, ada berapa orang SK di sana, SK di sini. Nah, ini kesemangatan kita semua, jangan bebankan kepada pengurus wilayah saja. Ini gawenya kita. Nah, ini salah satu gunanya. Apa itu? Nah, ini tadi ada di sana ketua umum. Oke, kita fokus ke wilayah. Ada ketua wilayah, kurang jelas ya. Ada DPO, DPPOW, itu Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah. Ingat, DPPOW, DPPO pada umumnya ini riskan kita. Riskan ini begini, seolah-olah hanya topang nama saja di SK, kerja tak ada. Nah, ini jangan tersinggung pula bapak-bapak di sini atau ibu-ibu. Ini kita apa adanya. Hampir di tiap wilayah begitu. Apa fungsinya, tugasnya DPPO dan teman-teman di pengurus organisasi itu jangan pula salah mengartikan. Sedangkan struktur saja sejajar dengan ketua DPO itu, baik ketua DPO maupun anggota DPPO maupun wilayah, daerah ataupun lokal nantinya. Ibaratnya apa itu yang disampaikan tadi beberapa kawan-kawan. DPO itu auditor, kalau di pemerintahnya itu inspektorat. Dia badan pengawas. Ya, pengawas. Memang kita diawasi, terimalah. Nah, sejarah kita baru 4 bulan saja dilantik jadi pengurus daerah, kita sudah kena tegur sama DPO-nya. Kalau itu kita terima. Kalau memang benar salah, ya akui kesalahan. Di Riau 4 AKR ini yang punya visi misi menyatukan telekomunikasi antar kabupaten kota dengan gebrakan repeater terinterkoneksi kabupaten kota. Aplaus untuk ketua kita. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin kalau tidak begitu kita tidak bisa pakai AT dari Bengkalis ngomong ke Talukuan. Selanjutnya peran Rambi dalam membantu pemerintah dan masyarakat. Nah, ini mungkin sekilas saja kita ingatkan pada kita semua. Perbanyaklah kegiatan organisasi ini ke masyarakat, jangan internal organisasi, agar organisasi kita ini lebih dikenal oleh lingkungan kita dan oleh pemerintah. Nah, bukan tidak boleh internal kita buat kegiatan, boleh, tapi kalau boleh kita persentasekan 60 kegiatan Rapi itu menyentuh ke masyarakat, 40 baru internal. Misalnya bulan bakti, kemana sasaran kita? Ke fasilitas umum di suatu lokal, misalnya lokal Bengkalis itu di mana kita titik fokuskan nanti. Teman-teman, ayo rombongan ke sana agar lebih dikenal. Apalagi bantuan komunikasi tentang penanggulangan kebencanaan itu
seperti yang diarahkan oleh Bupati yang diwakili staf ahli tadi. Nah, sekarang ini kan berbeda dengan dana hibah pada masa lalu. Masa lalu itu dana hibah kita mengajukan proposal, sekarang tidak, kegiatan kita buat, kita ajukan untuk pemerintah yang menjadikan kegiatan mereka dan pelaksananya kita. Pas itu. Tapi tentu atas dasar aturan yang berlaku, kita ini sudah ada terdaftar tidak? Sudah terdaftar, kedua. Tapi bekalis ke kes bangkol sudah ya Pak ya? Itu syarat utama itu. Kalau sudah terdaftar tak ada cara untuk kita ambil. Kalau kita mau berharap mendapatkan APBD, kalau mau, nah, di sistemnya yang disampaikan Balkon tadi akan disimulasikan kesiapsiagaan kita di wilayah untuk mendirikan repeater portable. Nah, portable itu ya bisa diangkat-angkat ke sana sini. Mungkin bagi saudara-saudara yang memiliki kendaraan roda 4 mumpuni, siapkan aja itu untuk pipa-pipa stainless gitu. Siapkan, apabila darurat kita tinggal tetap pipa stainless sistem teleskopik itu, sistem cabut. Sistem cabut bisa maksimal 11 meter tanpa support. Antena yang di atas cukup Larsen atau Diamond 223 LR yang 3 step itu, antena mobil 3 step itu. Cukup itu aja. Untuk sesi pertama tentang pengenalan perkembangan draft dan aturan-aturannya sudah selesai. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya tentang latar belakang sampai ke aturan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Ya. Salam Rapi 5155. Salam organisasi. Nah, di sini Nama Pak, nama. Nama saya Nazarudin Pak. Untuk 1028 dulu 04 Alfa Romeo Zulu. Alfa Romeo Zulu ya, ARZ. Yang kepingin saya tanyakan begini Pak, dalam tadi ada beberapa penjelasan untuk susunan pengurus Rapi. Jadi saya tanyakan Pak, untuk ini Pak, untuk Dewan Penasihat DPPO, wewenangnya sampai di mana di dalam organisasi. Terus siapa yang mengangkatnya, SK siapa yang menandatangani. Terima kasih Pak untuk sebentar waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab langsung satu persatu saja. DPPO itu baik pusat sampai ke lokal itu include dengan pengurus. Jadi susunannya di SK, di surat keputusan itu include dengan pengurus hariannya atau pengurus organisasinya. Nah, SK ya Pak ya, SK. Siapa yang mengesahkan satu tingkat di atas organisasinya? Contoh, lokal, siapa yang mengesahkan, kan include tadi DPO-nya dengan pengurusnya sama itu, satu lampiran dengan SK. Satu tingkat di atas lokal itu adalah wilayah. Wilayah yang mengeskakan siapa? Daerah siapa mengeskakan? Itu tidak terpisah antara DPO dengan pengurus. Hanya tugas pokoknya saja ada di ADART kita. Salah satunya tadi meminta laporan keuangan dan kegiatan selama minimal 6 bulan sekali. Boleh maksimal, tapi minimal 6 bulan sekali itu minta laporan. Dalam rangka apa? Pembinaan. DPO itu membina pengurus. DPO itu bisa menonaktifkan ketua, bisa dengan catatan tadi bukti fisik sesuai dengan aturan yang berlaku di organisasi kita. Salah satunya apabila ketua berhalangan tetap. Promosi jabatan seperti saya ketua Rapi Kabupaten Kampar 10 tahun 3 periode. Ketika saya direkrut sama Pak Akram menjadi Wakasatu, otomatis gugur ketua Kampar, habislah jajaran ke bawahnya, diambil alih oleh DPPO-nya. DPPO-nya yang tidak gugur karena dia punya kewenangan untuk
mengkategorikan siapa atau untuk uspiluk buat berita acara sehubungan ketua wilayah bla 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 berhalangan tetap, maka kepada ketua daerah agar dapat menginisiatifkan pelaksanaan musyawarah wilayah luar biasa, yaitu PO1, PO2, PO3. PO nomor 1 tentang penyelenggaraan ini salah satunya kita PO, Bintek dan pelatihan. PO2 itu untuk Bankom, untuk Waka 2. PO3 itu untuk wilayah itu ajukanlah 10, jadi 30. 10 untuk penerima pelopor, 10 untuk rencana jaya, 10 untuk rencana abdi. Kan ini pengusulan. Nanti finalnya kan di pusat. Apa? Kita Riau pernah menerima ini karena spesifikasinya ini memang uji, punya sertifikat kawan-kawan, tapi bukan berarti tidak ada. Hanya peluang dari pengurus nasional itu belum ada surat yang meminta kita untuk anggota rapi di Indonesia ini untuk diberi tanda kecakapan. Kecakapan dasar komunikasi radio ini ditandai dengan banyaknya piagam kita yang menerima menjadi petugas Bankom kebencanaan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Belajarlah selalu mengadakan checking net. Itu bisa menerima kecakapan dasar komprat ini komunikasi radio. Teknik radio, ini tadi belajar sama kawan-kawan amatir untuk eksperimen antena, radio dan segala macam. Nah, kecakapan organisasi dan manajemen ini teman-teman yang ada di kepengurusan sering menjadi pengurus dan memang ditandai dengan piagam oleh ketuanya, ajukan ke nasional untuk mendapatkan tanda kecakapan. Kita Riau belum pernah ada yang dapat satu. Kita ada 2 jenis, yang pakaian resmi kita untuk harian dan untuk upacara. Ini untuk harian ini ketika kita siapa di sini satu tadi itu Pak, coba berdiri Pak, mohon maaf ya Pak. Ini jenis pakaian harian PSH. Jangan kalau pemerintah namanya PDH, kita organisasi namanya PSH. Nah, ini jenisnya. Nah, PSU yang silakan, terima kasih Pak. PSU ini yang seperti saya pakai. Kenapa saya pakai ini? Karena kita upacara pembukaan tadi. Jadi forum di dalam ruangan resmi begini, PSU. Bukan berarti PSH salah. Saya berdiri Pak, tunjukkan ke kawan-kawan. Mungkin yang mau bawa baju ya. Ya makasih Pak. Nah, itu contohnya. Karena di PO-nya, di peraturan organisasinya begini, untuk laki-laki perempuan. Nah, ini untuk white hair. Nah, contoh perempuan. Nah, jilbabnya itu 2. Jadi jangan kita kena rapi jilbab hijau, ada di aturan. Kita kan tak merah hitam, ya Bu. Nah, besok kalau mau pakai pakaian buat baju, jangan sekalian jilbabnya tetapkan. Bisa kompak. Yuk, bulan ini kita ibu-ibunya ngobrol di posko. Kita besok itu legal, ilegal atau kemana arahnya? Kalau dijawab tadi tidak dilarang, tidak dianjurkan, tidak diizinkan. Tak ada penganjuran dilarang pun tidak. Yang dilarang apa? Interkoneksi dari internet di TeamSpeak pakai interface digandengkan ke radio 2 meteran, ke radio HF 27 MHz itu memancar. Kawan bisa ngomong pakai HP dengan radio, bisa ngomong radio dengan laptop, dengan itu yang tak boleh. Untuk tentang ini ada yang bertanya. Kalau tidak ada, tolong panitia bagikan 1 lembar APS kepada kawan-kawan kita. Kita adakan post-test. Suruh masuk semuanya. Ya, nanti berdasarkan ini lembaran post-test Bapak Ibu lah, ya selembar 1 orang yang akan menentukan diberi tidaknya sertifikat. Jadi bagi yang memang izin, kalau panitia backup ada namanya masuk.
bisa memaafkannya. Ya, terima kasih. Ini semata-mata untuk organisasi, bukan untuk silaturahmi kita. Jadi jangan ada yang tersinggung sehingga tidak ada lagi tegur sapa di antara kita. Saya harap demikian. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.